Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Saputriningrum dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian harga secara konvensional. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Harga harus sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Kalau tidak, pembeli akan membeli produk pesaing. Harga juga dapat diartikan sebagai alat pengukur dasar sebuah sistem di mana ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Dari harga itu juga termasuk bisa disebut dengan suatu nilai barang yang ditentukan atau dirupiahkan dengan uang. Dalam arti sempit, harga juga yaitu sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Dan lanjut pada slide yang kedua, tentang peranan harga. Jadi, peranan harga sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi dari harga. Dari peranan alokasi tersendiri, yaitu di mana harga berfungsi untuk membantu para pembelinya atau membeli untuk memutuskan cara mendapatkan manfaat yang tinggi dari daya belinya tersendiri. Dan yang kedua yaitu peranan informasi dari harga. Peranan informasi dari harga itu juga termasuk di mana harga di dalam untuk mendidik konsumennya mengenai faktor produk seperti kualitasnya. Dan lanjut pada slide yang ketiga, yaitu tujuan penetapan harga. Tujuannya yaitu salah satu tujuan adanya penetapan harga di mana untuk mencapai harga stabil secara tidak mudah naik dan turun dengan harga yang tetap dan stabil. Jadinya harga itu tujuannya untuk tercapainya harganya agar stabil biar tidak mudah naik turun. Dan lanjut pada slide yang selanjutnya, yaitu tentang metode penetapan harga. Jadi pada metode ini dibagi menjadi tiga, yaitu harga berbasis permintaan, harga berbasis harga, dan berbasis laba. Pada harga berbasis permintaan, yaitu permintaan, metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera pelanggan daripada faktor biaya, laba, dan permintaan. Dan pada metode yang kedua yaitu berbasis dengan harga, di mana biaya suatu aspek atau penawaran atau biaya bukan aspek permintaan. Dan yang ketiga yaitu berbasis dengan laba. Berbasis dengan laba yaitu menyeimbangkan pendapat dan biaya dalam penetapan harganya tersendiri. Dan lanjut pada slide yang selanjutnya yaitu tentang landasan hukum Al-Quran mengenai penetapan harga. Landasan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Dan selanjutnya landasan hukum hadis mengenai penetapan harga. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan saya sungguh berharap untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan selanjutnya tentang pengertian harga menurut perspektif ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam yaitu harga merupakan salah satu variabel dan pemasaran atau penjualan
Dan Islam juga memberikan kebebasan, di mana dalam harga yang artinya segala bentuk konsep, semua harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama juga harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antar penjual dan pembeli. Maksudnya, di dalam penjualan itu kita harus melakukan secara adil, di mana tidak ada kecurangan dalam penimbangan. Berarti barang tersebut berarti dalam perdagangan harus adil. Dalam artinya tidak mengurangi timbangan dan tidak menambah-nambahkan harga. Jadi di dalam syariat Islam itu kita harus diterapkan dengan cara adil, yaitu dengan memberikan harga yang sama, tetapi memberikan harga yang sama dan memberikan juga dengan barang yang sesuai, tidak ada dikurang atau dilebih-lebihkan. Dan selanjutnya, pada slide yang selanjutnya itu pandangan ulama mengenai penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu tentang ulama Abu Yusuf, di mana ulama pertama ini yang menyinggung mekanisme pasar. Ia meneliti bahwasannya peningkatan dan penurunan produksi di dalam kaitannya dengan perubahan harga. Dan yang kedua yaitu dari ulama Al-Ghazali, yang telah menjabarkan secara rinci dan peranan aktivitas perdagangan dan penawaran tersebut. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai tentang penetapan harga di dalam pandangan ekonomi Islam. Apabila dalam presentasi saya banyak kesalahan, saya memohon maaf. Dari presentasi saya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.